Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat OJK, jumpa lagi sama saya Nizar dan juga rekan saya. Sinda, tentunya dalam edukasi finansial atau EduFin. Yap, betul Dan kali banget. ini, seperti biasa kita bakalan ngobrol lagi nih tentang semua informasi sektor jasa keuangan. Ya, Widih. dan yang pasti produk-produk sektor jasa keuangan ini Yes. sangat dekat sama kamu. Dan Betul. kita akan mendiskusikan hal yang menarik juga untuk hari ini. Karena seperti biasa, episode-episodenya EduFin akan menambahkan informasi untuk kamu khusus terkait dengan hal-hal yang ada di sektor jasa keuangan ya. Yes. Nah, untuk hari ini kita mau ngajakin kamu untuk berkenalan dengan salah satu produk yang ada di sektor jasa keuangan. Dan ini sangat dekat dengan kamu yang biasanya kalau ya kita kan sebagai pengguna ya Sobat OJK Betul, ya. konsumen ya Nah, kan. konsumen gitu kalau misalnya kita mau misal kredit handphone kayak Sinda kemarin beli iPhone 17. Tapi saya nyicilnya nggak ke Nizar. Oh gitu. Nah dia dimintain mana slicknya gitu. Nah jadi Sinda tuh agak bingung slick itu apa. Akhirnya hari ini kita akan membahas mengenai apa itu slick. Dan kita akan berkenalan dengan slick tadi. Dan kita sudah mengundang narasumber yang ahli di bidangnya. Betul. Siapa sih Zar? Nah jadi Nah, ini kita undang nih di episode kita kali ini. undangnya secara virtual Sinda dari OJK selaku otoritas yang mengawasi sektor jasa keuangan. Kita langsung sapa saja ibunya karena sudah bergabung bersama dengan kita secara virtual di sini. Halo Ibu Ferianti Nalora. Halo Mas Nizar, Halo, Ibu. Mbak Sinda, apa kabar? Baik Ibu, Alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi Sobat OJK, Ibu Ferianti Nalora ini adalah Direktur Informasi Perbankan dari OJK. Dan Ibu kita akan berdiskusi nih Bu. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa mungkin Sobat OJK di luar sana dan juga termasuk Sinda saya, ini masih bingung Bu, sebenarnya apa sih itu slick? Betul. Dan apakah sebenarnya slick ini sama kayak BI checking dulu Bu? Saya langsung jawab nih Mas Nizar. Silakan Mbak Ibu. Sinda. Oke. Terima kasih sahabat OJK semua. Jadi ini banyak memang selalu orang tanya suka nyebutnya BI checking gitu ya. Padahal BI checkingnya sudah berubah nama menjadi slick gitu ya. Jadi ini kesempatan yang bagus juga nih buat kami untuk menjelaskan secara lebih detail mengenai apa itu slick. Nah, slick itu sebagai awalnya akan saya sampaikan mengenai dasar hukumnya dulu nih. Di dasar hukumnya itu adalah POJK nomor 64 tahun 2020 yang merupakan perubahan dari POJK sebelumnya nomor 18 tahun 2017. SLIK Sistem Layanan Informasi Keuangan adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. Itu adalah kemudian disingkat menjadi SLIK. Kemudian yang kedua, tadi ditanya sama Mas Nizar, apa sih bedanya antara slick dan BI checking begitu ya. BI checking atau dulu sebenarnya SID namanya, Sistem Informasi Debitur. Pasti yang pertama bedanya adalah pengelolanya, namanya juga BI checking, pasti dikelola oleh BI. Nah, sementara slick atau Sistem Layanan Informasi Keuangan dikelola oleh OJK gitu. Yang kedua perbedaannya adalah pelapornya. Kalau dulu pada saat SID atau BI checking itu pelapornya karena Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung terhadap perbankan, maka menjadi pelapor slick itu yang utama adalah bank umum dan BPR, tetapi dibatasi asetnya hanya yang di atas 10 miliar saja. Jadi itu yang merupakan pelapor wajib. Sementara di OJK sendiri yang merupakan pelapor wajib itu ada bank umum, ada BPR dan BPRS, kemudian lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas penyediaan dana, kemudian juga perusahaan efek dan lembaga pendanaan efek. Atau LJK lain yang memberikan fasilitas penyediaan dana yang diatur juga oleh POJK tadi, yang secara bertahap nanti akan juga menjadi pelapor slick. Itu dari sisi pelaporan. Kemudian dari sisi pelaporan juga ada perbedaan lainnya, yaitu yang disebut dengan pelapor sukarela. Nanti kalau di SID yang menjadi pelapor sukarela itu adalah BPR yang tadi di bawah 10 miliar, itu mereka adalah pelapor sukarela. Jadi dia tidak wajib, tapi kalau dia ingin mendapatkan informasi perkreditan pada saat SID dulu, dia menjadi pelapor sukarela yang memenuhi aturan dan ketentuan-ketentuannya. Atau juga lembaga keuangan lain yang memang secara sukarela ingin bergabung di SID. Sementara di SLIK yang menjadi pelapor sukarela, siapapun bisa menjadi pelapor sukarela sepanjang memiliki infrastruktur yang memadai,
kemudian juga memiliki data yang diperlukan di dalam SLIK dan hal-hal lain yang memang sudah diatur di dalam POJK tersebut. Nah, kemudian Mas Nizar, Mbak Sinda, si coverage atau cakupannya pasti karena pelapornya lebih banyak, jumlah datanya juga relatif lebih banyak dibandingkan dengan SID. Dan yang poin paling penting ketika SLIK itu dikembangkan, kita sudah mengenal apa yang kita sebut dengan IKTP, sehingga kita sudah menggunakan single identity sebagai NIK sebagai pengenal atau di dalam menetapkan mencari seseorang atau data yang harus ada disiapkan oleh di dalam SLIK sendiri. Sementara kalau di SID dulu masih namanya DIN, jadi di-create kembali dari data yang ada itu oleh Bank Indonesia menjadi DIN atau Debtor Identification Number. Itu yang terkait dengan perbedaan SLIK dan dan SID tadi. Mungkin itu Mas Nizar dan Mbak Sinda. Baik, terima kasih Bu Ferianti. Jadi kalau kita bisa rangkum secara sedikit nih Sobat OJK, SLIK dan juga SID itu ataupun BI checking ya, dulunya. Itu perbedaannya ya yang pasti jelas dari otoritasnya Bu yang mengeluarkan ya Bu. Beda. Karena kan kalau misalkan dulu berada di bawah BI, sekarang berada di bawah OJK. Dan kalau kita lihat dari lembaga pelapornya sendiri, wah nggak nyangka ternyata ada kriterianya. Kalau misalkan dulu saya kira semua lembaga jasa keuangan itu harus melapor SLIK. Ternyata itu ada kriterianya ya. Penasaran juga sebenarnya Bu Ferianti, ini siapa saja sih Bu pihak-pihak yang bisa menggunakan data SLIK itu Bu gitu. Ya, Dan apakah bisa, saya Sinda aja gitu kan gitu. Bu? Apakah bisa secara personal menggunakan itu atau tidak seperti itu Bu? Iya. Sistem layanan informasi keuangan itu sendiri sebenarnya pasti yang pertama yang bisa memanfaatkannya pelapornya ya kan. Jadi kalau bank, BPR gitu. Makanya tadi disampaikan oleh Mas Nizar, nanti kalau pas minta kredit pasti dicek deh SLIK-nya gitu ya kan. Nah, itu yang pertama, pasti pelapor SLIK sendiri. Kemudian debitur dalam hal ini masyarakat yang punya pinjaman atau punya menikmati fasilitas yang dari pelapor tadi. Bisa di bank misalnya atau bisa di lembaga jasa keuangan lainnya kayak misalnya kredit motor gitu ya, kredit motor lewat salah satu lembaga jasa keuangan gitu atau multi finance gitu. Nah, itu juga dia bisa mendapatkan informasi mengenai SLIK-nya sendiri. Jadi pribadi-pribadi yang memiliki pinjaman itu bisa mendapatkan informasi mengenai SLIK. Kemudian LPIP atau lembaga pengelola informasi perkreditan dan pihak lain. Pihak lain ini bisa saja lembaga negara, kementerian gitu ya, bisa kepolisian dan lain-lain selama mereka secara undang-undang diperkenankan untuk memperoleh informasi itu. Itu yang menjadi pihak-pihak yang dapat memperoleh informasi mengenai SLIK. Itu Mas Nizar, Mbak Sinda. Baik, terima kasih Bu. Jadi ternyata nggak cuma kita aja selaku debitur, tapi ternyata lembaga lain ya. Tadi menarik yang membuat saya meng-underline sesuatu dari Bu Ferianti itu adalah lembaga lain yang membutuhkan. Ya bisa dan jadi seperti memiliki hak juga. Benar, kayak contohnya mungkin di sini ada untuk meneliti sebuah kasus gitu Bu ya. Jadi kepolisian mungkin bisa ngecek SLIK-nya gitu Bu ya. Oh benar. Dengan izin, tentunya dengan izin tadi ya Bu ya. Iya benar. Lalu Bu sebenarnya tadi kan Ibu sudah menyebutkan bahwa SLIK ini banyak manfaatnya untuk para debitur, kemudian pelapor, LPIP dan juga ataupun pihak lain yang membutuhkan tadi Bu. Nah sebenarnya manfaat dari adanya SLIK ini apa Bu? Kenapa sepertinya ini penting banget gitu kan? Iya betul. Kita mau ngeredit aja harus ada SLIK gitu kan, mana satu lembar yang sangat bernyawa itu gitu. Kan? Ya. Baik, pertama-tama mungkin ya, saya ingin menyampaikan sebenarnya SLIK itu adalah profil keuangan, salah satu profil keuangan seseorang gitu ya. Pasti manfaat pertama ya bagi keperluan pribadi kita gitu kan, antara lain self assessment kita pas kita mau ngajuin kredit itu kita bisa tuh ngecek dulu SLIK kita, kira-kira kita bisa lihat SLIK saya ini ya terpenuhi enggak gitu kan, apakah kolektibilitasnya lancar, kemudian juga
bisa dilihatlah profil kita sendiri. Kadang-kadang siapa tahu lupa kan, misalnya punya pinjaman di mana kartu kredit banyak gitu kan, bisa lupa ya Mas Nizar. Jadi Slick juga manfaatnya bagi masyarakat untuk bisa melihat profil dia pribadi gitu kan, untuk menilai self assessment dirinya sendiri. Nah, kemudian juga bagi pelapor Slick yang pertama ya pasti pemanfaatannya tadi yang sudah dibilang, ketika dia akan memberikan pinjaman atau penyediaan dana, dia pasti menggunakan fasilitas ini. Jadi itu manfaatnya. Kemudian juga untuk penerapan manajemen risiko gitu kan. Jadi dia juga bisa melakukan pemantauan terhadap debitur-debiturnya yang existing gitu kan, atau untuk pelaksanaan audit itu dimungkinkan. Jadi untuk bagi pelapor sendiri itu bermanfaat ketika dia melakukan pemantauan terhadap atau melakukan pengelolaan manajemen resikonya lah gitu ya. Kemudian juga untuk mengidentifikasi kualitas debiturnya gitu kan. Jadi dia juga bisa lihat tuh kualitas debiturnya seperti apa gitu kan. Dan kemudian juga adalah pengelolaan sumber daya manusia pada pelapor. Jadi kalau misalnya Mbak Sinda nih, misalnya udah bosen nih jadi jadi anchor di sini gitu ya. Nah, kemudian pengen kerja di tempat lain gitu ya, di suatu bank misalnya atau di mana gitu. Kemudian ya mereka berhak untuk lihat gitu, atau Mas Nizar gitu ya ngelamar ke bank mana gitu. Terus dia pengen lihat Mas Nizar nih profilnya gimana sih gitu kan. Nah, salah satunya dia bisa aja lihat Slick kita gitu kan. Itu di aturan OJK itu memungkinkan mereka untuk melakukan itu. Jadi dalam konteks ini untuk sumber daya manusia pada pelapor itu, atau bank itu juga melakukan pemantauan mengenai pegawai-pegawai know your employee gitu kan, dia bisa juga melakukan pengecekan. Kemudian juga ada hal lainnya yaitu terkait dengan verifikasi untuk kerjasama dengan pihak ketiga. Ya mungkin saja dia ada vendor yang mau bekerja sama gitu kan, mereka juga bisa memanfaatkan itu untuk kepentingan perusahaannya gitu, dan hal ini pasti lembaga pelapornya. Atau tadi yang kita sampaikan tadi kan, pemanfaatannya lainnya oleh lembaga-lembaga lain. Jadi Slick juga bermanfaat ketika program kemarin ya, karena COVID, kemudian pemerintah membangun suatu program yang kita sebut dengan PEN gitu ya, pemulihan ekonomi nasional. Nah, Slick itu juga digunakan sebagai informasi ketika pemerintah membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan kebijakan-kebijakan makro yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini tadi yang saya sampaikan misalnya program PEN itu. Jadi banyak sekali manfaat Slick, itu antara lainnya. Itu kali Mas Nizar, Mbak Sinda. Baik, terima kasih Bu Ferianti. Berarti Slick ini paling pentingnya salah satu bisa menjadi sebagai profil keuangan kita ya Bu ya. Nah, karena Slick disebut sebagai salah satu profil keuangan kita, sebenarnya apa aja sih Bu data-data yang ada di dalam Slick ini Bu? Ya, baik. Jadi karena menyangkut profil seseorang, pasti yang pertama identitas debitur ya kan, misalnya nama, kemudian alamat, nomor KTP tadi, karena itu yang menjadi single identity yang menjadi acuan kita gitu ya ketika meng-create Slick seseorang gitu. Kemudian juga ada fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur gitu. Jadi kalau misalnya saya punya kartu kredit di mana saja gitu kan, bank ABC, kemudian juga punya pinjaman di multifinance mana aja. Nah, ini dalam Slick itu semua akan ada informasinya dalam satu yang kita sebut tadi, kami menyebutnya itu sebagai satu fasilitas penyediaan dana gitu kan. Kemudian juga ada agunan gitu kan. Agunan ya mungkin nanti pinjamannya beli rumah baru kemudian diagunkan gitu ya kan. Nah, itu juga masuk. Kemudian ada penjamin. Siapa yang dijaminkan gitu. Itu juga tersedia informasi mengenai hal tersebut. Dan ada pengurus dan pemilik untuk badan usaha. Jadi kalau badan usaha biasanya kan ada aktenya. Nah, di aktenya itu disebutkan pengurusnya siapa, pemegang sahamnya siapa gitu. Nah, di dalam Slick juga terdapat informasi mengenai hal tersebut. Dan yang paling poin dan paling penting juga
kualitas penyediaan dana. Kualitas penyediaan dana itu ya kolektibilitas tadi yang saya sebutkan. Jadi kalau ada yang nggak bayar sekian bulan gitu, nah nanti kualitasnya akan kelihatan. Misalnya macet atau diragukan atau dalam perhatian khusus. Nah itu juga tersedia informasinya. Itulah kenapa SLIK itu menjadi tadi kembali lagi ketika dimanfaatkan bisa kelihatan profil seseorang itu. Oh ternyata dia lancar nih, kreditnya bagus, nggak pernah melakukan menunggak gitu. Nah itu bisa kita lihat dalam jangka waktu yang cukup panjang, 24 bulan bisa kelihatan. Jadi kalau Bapak dan Ibu itu profilnya bisa terlihat selama 24 bulan. Gitu Mas Nizar. Banyak banget. Data-data yang terangkum itu udah lengkap banget ya Bu. Iya benar. Dan SLIK ini adalah penentu apakah kamu termasuk sebagai debitur yang baik atau tidak gitu Bu ya. Kan di profil itu tadi, profil keuangan kita ya Bu ya. Iya benar. Nah, gimana Bu nih saya caranya? Saya menyebutnya profil keuangan ya. Iya profil keuangan ya benar. Nah memang kita profil kita kan gitu. Iya betul. Bisa dilihat tuh dari SLIK aja tuh ya. Nah gimana nih caranya Bu kita supaya bisa mengakses Sobat OJK juga bisa mengakses SLIK dan syaratnya tuh apa aja sih Bu gitu buat kita mengakses SLIK itu? Ya, apakah bisa diwakilkan atau tidak gitu kan Bu? Kalau misalnya bisa diwakilkan, persyaratannya apa nih untuk dapat SLIK tadi gitu Bu? Oke. Kita ada dua cara ya, karena kan sekarang juga pandemi ya. Jadi kita ada dua cara gitu. Pertama tatap muka langsung ya atau luring ya, walk in gitu. Jadi kalau walk in itu ya bisa datang langsung ke kantor OJK di kami di kantor pusat. Kita buka di lantai 2 Jalan MH Tamrin. Jadi kita masih di Koperbi ya di Komplek Bank Indonesia di gedung Radius Prawiro di lantai 2 itu kami membuka tatap muka langsung yang kita sebut dengan gerai SLIK ya di lantai 2. Tetapi karena sekarang lagi pandemi, kemarin kami sempat buka lagi tuh Mas Nizar karena sudah turun kan pandeminya, kita buka tuh sempat buka berapa ya sebulan kali ya, tapi karena pandemi ya kita mohon maaf kita tutup dulu ya karena kita menjaga prokes juga gitu ya. Nah tapi kalau itu walaupun kita tutup kita juga punya cara lain yang bisa ditempuh oleh teman-teman semua gitu ya. Masyarakat bisa langsung secara online dia daftar di dalam laman pendaftaran di OJK. Jadi ada 2 lamannya di kantor pusat, bisa melalui https konsumen.ojk.go.id atau melalui kantor KRKO, kantor regional atau kantor OJK melalui www.ojk.go.id /OJK Survei. Jadi kita punya channel, kita sudah buka 2, jadi Bapak dan Ibu atau teman-teman semua yang pengen tahu banget nih SLIK saya gitu ya kan, saya pengen tahu profil keuangan saya, silakan mengakses baik di kantor pusat maupun di KR atau KU tadi. Jadi bisa fisik juga, bisa offline juga. Tadi di kantor pusat ada di MH Tamrin, di kantor OJK pusat. Ya benar. Dan kalau misalkan mau online juga bisa di konsumen.ojk.go.id atau di ojk.go.id /OJK Survei Sobat OJK ya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat dari hasil bincang kita secara kurang lebih bersama dengan Bu Ferianti, udah nggak ada lagi nih alasan kamu untuk melakukan istilahnya kayak ini ya, nggak ngerem untuk masalah keuangan. Mau pakai paylater di paylater 1 nggak bisa bayar, masuk paylater 2 gitu kan nggak bisa bayar gitu, itu nggak bisa. Dicek di SLIK-nya itu langsung itu juga tercatat ya Bu ya, masuk ya Bu? Ya mungkin saya tambahkan informasi juga, paylater itu jadi member SLIK juga. Mereka kan bekerja sama dengan mereka bekerja sama dengan lembaga keuangan yang ada di kita gitu. Jadi kami juga melihat sih, oh ternyata memang paylater itu juga sudah terlapor di SLIK gitu ya. Nah tadi Mas Nizar kan tanya ya apa sih syaratnya gitu kan? Iya benar. Ya, dan bisa diwakilkan atau enggak Bu? Gitu ya. Gimana? Dan bisa diwakilkan atau tidak untuk mengakses SLIK? Ya. Kalau yang terkait dengan pendaftaran dulu nih ya, kalau pendaftaran perorangan sebenarnya sederhana aja. Tujuannya apa ya? Gini ya, ketika kita akan memberikan informasi, saya ingin menyampaikan latar belakangnya gitu ya. Pasti yang kita inginkan adalah karena profil keuangan itu kan sebenarnya informasi pribadi ya, informasi pribadi seseorang gitu. Sehingga ketika akan meminta informasi, sederhananya kami perlu membuktikan
bahwa seseorang itu benar adalah pemilik informasi. Jadi makanya kita pasti butuh informasi ya KTP gitu kan. Baik. Atau kalau paspor, kalau WNA gitu. Kalau kemudian tadi ditanya, kalau misalnya boleh nggak diwakilkan gitu. Nah, kalau secara luring atau tatap muka itu dimungkinkan untuk diwakilkan. Misalnya karena kesibukan seseorang gitu ya, tapi dia tidak bisa gitu. Misalnya ya artis lah gitu ya kan, mau tampil, nggak masa sih ngambil slik gitu misalnya, atau ada karena hal lain lah, misalnya karena sakit gitu ya, dia tidak bisa datang atau tatap muka langsung, maka itu dimungkinkan untuk dilakukan pengambilan oleh pihak lain, tapi nanti dia menyampaikan surat kuasa, tapi data pribadi yang bersangkutan juga tetap harus kita mintakan. Itu yang terkait dengan kalau diwakilkan. Tapi kalau daring kan nggak mungkin juga ya diwakilkan. Gimana mau mewakilkan daring ya kan? Benar. Daring harus yang bersangkutan langsung gitu. Nah kayak sekarang kan jadi kita juga bisa lihat tujuannya kenapa harus yang bersangkutan langsung, karena kita harus membuktikan bahwa peminta informasi adalah orang yang benar-benar pemilik informasi. Jadi memang harus dilakukan oleh yang bersangkutan, dan kita juga melakukan semacam melalui WA gitu ya, kita bisa lihat, oh benar nih orangnya, karena teman-teman juga melakukan pengecekan itu, lihat orangnya benar nggak yang bersangkutan gitu. Itu tujuannya kenapa kita kalau daring itu ya nggak bisa diwakilkan. Gitu mungkin Mas Nizar. Baik, terima kasih Bu. Jadi bisa kalau misalkan offline, tapi kalau online harus yang bersangkutan langsung ya. Karena itu langsung melalui dari gadget aja udah bisa gitu. Sambil tiduran juga udah bisa minta slik ya Bu ya. Senang Bu kalau bisa cuma itu doang gitu kan. Maklum Bu, kaum rebahan. Tapi Sobat OJK juga ya bisa mempermudah gitu, bisa dalam genggaman. Benar sekali. Baik Bu, sebelum menuju ke pertanyaan terakhir Bu, sebenarnya saya sedikit bertanya-tanya, kalau misalkan ada Sobat OJK atau bahkan kita gitu kan Bu, ini tercatat dalam slik sebagai pemilik kredit dalam perhatian khusus nih Bu, atau tadi disebut dengan sebagai debitur yang punya kredit macet gitu kan Bu ya. Kurang lancar lah ya. Kurang lancar. Nah, apakah ini bisa dilakukan perbaikan kalau misalkan kredit tadi itu udah dilunasin Bu? Dan gimana proses perbaikan status dalam sebuah slik? Iya, kalau misalnya dia kondisinya katakanlah non lancar gitu ya, tadi misalnya dalam perhatian khusus misalnya ya, perhatian khusus itu kan kolek 2 ya. Nah kalau kolek itu maksudnya kolektibilitas 2 gitu ya. Nah kemudian dia merasa saya tuh udah bayar loh, saya tuh harusnya lancar gitu. Gimana caranya? Pertama adalah dia sebaiknya mendatangi bank atau tempat dia melakukan peminjaman gitu ya. Jadi kalau kami sebagai pengelola informasi nih, kita tidak bisa, nggak boleh dong Mas Nizar, masa OJK terus bisa menyentuh data dan informasi. Itu menurut saya kita kan harus menjaga integriti daripada data sendiri. Jadi kita di OJK tidak. Jadi memang ini saya juga ingin menjelaskan nih, banyak juga yang datang ke kita nih, slik saya ini harusnya call 1 nih, ini kenapa call saya tidak? Tolong dong OJK gantiin dong gitu ya. Nah, itu koreksi gitu ya Bu ya. Koreksiin dong gitu ya. Dikira asal main tip X gitu ya Bu. Gitu. Ternyata nggak bisa ya Sobat OJK. Itu nggak bisa, OJK nggak bisa melakukan itu dan tidak boleh melakukan itu, kecuali ada kecualinya nih ya, ada persyaratan-persyaratan tertentu yang memang OJK tapi tidak secara langsung juga. Tadi masyarakat datang langsung ganti nggak boleh itu. Jadi kalaupun OJK menggantikan itu dalam kondisi-kondisi khusus, misalnya ada satu lembaga sudah dicabut izin usahanya nih Mas Nizar, sudah. Jadi dia kan sementara masyarakat udah bayar terus kan, kondisinya lancar. Sementara mungkin nanti ada perubahan kolektibilitas. Maka dalam hal ini contoh misalnya BPR ya, saya ambil contoh. Nah BPR itu kan ada tim likuidasi namanya. Nah, tim likuidasi ini kan yang mengelola setia dia dicabut izin usahanya. Nah kemudian tim likuidasi inilah melapor kepada kami. Dan kami nanti baru akan menindaklanjutinya. Jadi bukan berarti tidak bisa menyentuh data, tapi ada dasarnya. Tapi itu pun bukan perorangan ya. Kalaupun perorangan itu sangat-sangat tidak jarang lah kita melakukan kalau tidak ada dasarnya. Jadi dasarnya itu seperti itu. Kalau OJK yang melakukan. Kemudian kalau masyarakat
itu memang mendatangi tempat dia meminjam OJK tersebut ya, Bu. Iya, di lembaga keuangan tersebut. Nah, ada satu poin lagi yang ingin saya sampaikan nih. Dia bayar lunas nih. Ini saya udah lunasin kredit saya nih. Harusnya saya ini lancar. Terus besoknya dia cek nih Mas Nizar. Besoknya dia datang ke ngecek sliknya, minta informasi sliknya ke kita. Terus nanti dia tiba-tiba komplain, kok slik saya belum berganti sih gitu ya. Nah, ini juga saya ingin menjelaskan, ada proses di kita. Prosesnya bagaimana? Informasi yang kita terima itu adalah informasi yang sifatnya bulanan. Walaupun misalnya kita melakukan perubahan di bulan sekarang, di tanggal berjalan, itu tidak otomatis slik kita langsung terlihat tadi berubah gitu ya, dari tidak lancar menjadi lancar. Kapan slik kita berubah? Secara ketentuan di kami itu akan berubah ketika nanti lewat bulan. Jadi kalau dia di perjalanan bulan sekarang, bulan Maret, dia melakukan pengecekan, pasti sliknya belum akan berubah. Tapi ketika dia mengecek nanti di bulan April dan sudah berubah dilaporkan oleh banknya, maka insya Allah sliknya juga atau kolektibilitasnya tadi akan berubah sesuai dengan kondisi terakhir ketika misalnya tadi dia sudah melakukan pembayaran. Itu mungkin tambahan informasinya Mas Nizar. Baik, Bu. Dan itu banyak terjadi ya, yang tadi ini hari ini saya udah lunasin nih, terus besok tiba-tiba komplain marah-marah gitu kan. Padahal laporannya tuh baru di bulan berikutnya, bukan di bulan berjalan ya. Tapi kalau misalkan historinya sendiri itu akan tetap ada di slik sampai berapa lama? Iya. 24 bulan tadi yang saya 24 bulan ya. Oke, itu dia tuh harus di underline ya Sobat OJK, kalau misalkan untuk history nggak akan hilang di bulan berikutnya, tapi yang akan berganti adalah status kredit kamu. Tapi kalau misalkan history akan tetap ada selama kurang lebih 2 tahun atau 24 bulan. Iya, ini nanti ada kotak-kotaknya tuh, di kotak-kotaknya itu nanti kelihatan tuh kolektibilitasnya apa gitu. Kalau nunggak berapa harinya juga kelihatan. Tujuannya tadi itu untuk profil juga kan? Iya benar. Kalau Sinda kayaknya kotak-kotaknya itu udah call 3 semua ya. Udah lebih apa jangan sampai. Terima kasih Bu Ferianti atas informasinya mengenai slik, dan ini sudah lengkap sekali dijelaskan secara komprehensif tadi dari A sampai dengan Z ya. Sampai kita udah caranya tahu dan bahkan udah tahu tuh bahwa di dalam slik itu ada apa aja. Terima kasih banyak Ibu Ferianti atas penjelasannya. Kalau begitu yang pasti untuk kamu Sobat OJK yang sudah mengetahui bahwa apa itu slik, ya untuk sekarang kamu sudah akan tahu gimana tata caranya untuk mendapatkan slik dan juga membaca apa aja yang ada di dalam slik. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Ferianti atas Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat OJK, tadi itu dia Ibu Ferianti Nalora selaku Direktur Informasi Perbankan OJK yang sudah menjelaskan banyak hal tentang slik atau yang disebut dengan Sistem Informasi dan Layanan Keuangan, yang menurut Ibu Ferianti sendiri bahwa itu adalah salah satu profil keuangan kita. Betul, jadi kita bisa melihat tuh kamu misalnya apa aja sih selama ini cicilannya gitu kan, berapa kali kamu menunggak Nizar. Benar gitu, sekali ya. Nah, jadi kalau misalkan kamu juga mau mendapatkan slik kamu, ya itu bisa dengan 2 cara. Bisa offline, tapi untuk saat ini karena masih pandemi ditutup dulu ya untuk tatap mukanya. Kalau misalkan di kantor OJK Pusat di Jakarta, kamu bisa langsung datang ke Komplek Bank Indonesia di lantai 2 di Gedung A. Tapi kalau misalkan kamu ada di daerah lain, di seluruh kantor OJK bisa melayani untuk permintaan slik secara offline. Betul, di kantor regional dan juga kantor OJK di Indonesia. Saat ini masih ditutup dulu ya Sobat OJK. Kalau misalkan online juga bisa kan sih? Bisa langsung tadi, udah ada, nanti di website OJK juga ada. Kamu tinggal bisa pengajuan slik juga. Gitu. Ya, di konsumen.ojk.go.id. Sambil antrian di situ, Zah. Iya, nah yang paling penting harus kamu underline juga nih Sobat OJK, yang harus kamu ingat bahwa jika kamu sudah memperbaiki ataupun melunasi kreditan kamu atau tunggakan kamu gitu kan, itu nggak semata-mata langsung ganti tuh status kredit kamu di slik, bahwa itu akan memerlukan waktu kurang lebih 1 bulan ya, dan historinya akan tetap ada di slik kamu selama kurang lebih 24 bulan. Oke, kalau begitu sudah lengkap kita menjelaskan tentang slik. Terima kasih untuk kamu Sobat OJK yang sudah mendengarkan kita selama kurang lebih 30 menit ini bareng sama dengan Ibu Ferianti tadi. Kita akan bertemu di EduFin lainnya, edukasi finansial, dan jangan lupa untuk kamu yang mau tahu lebih lanjut tentang produk sektor jasa keuangan ataupun hal-hal lain yang ada di OJK, kamu bisa aja langsung kunjungi sosial media kita ya, yang ada di bawah. Website resmi OJK ada di sini.
Gitu. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, Betul. dan juga komen deh di YouTube Jasa Keuangan. Kalian juga bisa misalnya mau request mau tema apa sih, silahkan. Boleh. Nanti kita akan bahas di topik berikutnya ya. Iya. Kalau begitu terima kasih Sobat OJK. Saya Nizar Fahmi dan juga rekan saya. Sinda, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.